Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiofani Wahyu Sulistiawan dengan nomor induk mahasiswa CG 23222028 dari S1 Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu dosen Ibu Desi Andamisari dengan mata kuliah teori komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori birokrasi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, teori birokrasi dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman, sebagai cara untuk memahami bagaimana organisasi bekerja secara efisien dan terstruktur. Dalam teorinya, Weber menggambarkan birokrasi sebagai sistem yang memiliki aturan dan prosedur yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Karakteristik utama teori birokrasi. 1. Hierarki yang jelas, yaitu organisasi memiliki struktur hierarki dengan tingkat kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contohnya, dalam sebuah perusahaan ada direktur, manajer, supervisor, atasan, hingga staf. Yang kedua, pembagian kerja. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara spesifik agar setiap individu dapat fokus pada peran tertentu. Contohnya, di rumah sakit, dokter menangani pasien, perawat memberikan perawatan, dan staf administrasi mengatur dokumen. Kemudian yang ketiga, aturan dan prosedur yang tertulis. Ada kebijakan, aturan, dan prosedur tertulis yang mengatur perilaku dan tindakan dalam organisasi. Contohnya, 1. SOP, Standard Operational Procedure, di kantor yang mengatur jam kerja, pengajuan cuti, atau proses pengadaan barang, dan lain sebagainya. 4. Impersonalitas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan aturan, bukan emosi atau hubungan pribadi. Contohnya, dalam sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, penilaian dilakukan berdasarkan hasil tes dan persyaratan, bukan hubungan dengan panitia. Kemudian ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Layanan publik. Dalam pengurusan KTP di kantor pemerintah, ada prosedur yang jelas seperti mengambil nomor antrean, mengisi formulir, hingga menunggu giliran panggilan. Kemudian yang kedua, perusahaan. Di sebuah perusahaan, setiap divisi memiliki tanggung jawab tertentu, seperti divisi keuangan yang mengurus anggaran, divisi pemasaran yang mengurus promosi, divisi operasional yang menjalankan banyak kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Dalam sistem sekolah, guru bertugas mengajar, kepala sekolah mengawasi administrasi, dan siswa mengikuti aturan yang ditetapkan. Demikian tugas dari penjelasan teori birokrasi dari saya, Tiofani Wahyu Sulistiawan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.